Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya adalah Radian Bagas Rasa dengan NIM 235314032. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan tes atau proyek saya dengan mata kuliah struktur data nonlinear. Dan topik yang saya ambil, yang saya peroleh, yakni sistem pengurutan ID pelanggan. Nah, di kasus ini saya diminta untuk mengatur pelanggan yang baru mendaftar berdasarkan ID, dan metode yang saya gunakan yaitu BST untuk penyusunan pelanggan yang pelanggan tersebut memiliki atribut ID dan nama, dan diminta untuk menampilkan pelanggan dengan ID terkecil dan terbesar. Nah, pada kasus ini penggunaan BST itu digunakan untuk menyimpan dan mengurutkan dan serta mengakses informasi pelanggan secara efisien. Dan BST ini memungkinkan pengelolaan data itu dalam bentuk hierarkis dan mempermudahlah pencarian tersebut. Jadi pada kasus ini metode BST ini sangat berpengaruh dan sangat baguslah dalam pengurutan ID pelanggan. Nah, kita masuk ke datanya. Di sini main class-nya itu data-datanya saya ambil, saya buat dan saya simpan di variabel data bertipe object array, yang di sini data-datanya 1023, nama Elis, 9812 ini ID-nya ya, dengan Bob, seperti itu. Dan ini totalnya ada 50. Dan kita masuk ke kelas BST-nya. BST-nya ada di sini. Kita masuk ke laporan saja. Nah, yang pertama-tama itu ada kelas BST dan atribut root. Atribut root ini mempunyai bertipe node. Node itu punya atribut sendiri 4 nih, ID, name, age, left, right. Jadi BST yang saya gunakan itu ada left, right, 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 seperti itu. Jadi ini node atribut left, right dan bertipe node ini digunakan untuk menjaga keseimbangan pohon AVL untuk simpul anak kiri, anak kanan. Nah, lalu ada konstruktor yang parameternya kosong dan mengatur atribut root itu ke null. Lalu ini ada method insert, parameternya integer ID, string name, yang isinya itu memanggil method insert track yang ini dengan parameter root, ID, name. Lalu metodenya itu disimpan ke variabel root. Ini untuk melakukan proses rekursif penambahan simpul baru. Jadi simpul-simpul baru itu nanti bakal diproses lah, nanti bisa ditaruh di kanan ataupun di kiri, posisi yang sesuai, apakah dia lebih besar dibandingkan data-data yang sebelumnya ataupun lebih kecil dibanding data-data yang sebelumnya. Nah, lalu kita masuk ke ini method insert track dengan parameter node red, integer ID, string name. Nah, di dalamnya itu ada pengecekan kalau root itu sama dengan null, nanti return node dengan parameter ID name. Nah, pokoknya itu metode serif ini itu digunakan untuk menambahkan simpul baru ke dalam pohon. Nah, jika simpulnya kosong, nanti akan dibuat. Nah, itu juga tergantung dengan nilai ID, apakah besar, apakah kecil, seperti itu. Lalu metode ini juga digunakan untuk menjaga keseimbangan pohon AVL. Seperti tadi kan, nanti bila simpul barunya itu ditempatkan di kiri, dan jika ke kanan itu kan pasti bakal sama kan height-nya, tingginya. Nanti itu buat jaga keseimbangannya.
itu juga ngitung keseimbangan dengan melakukan rotasi kiri dan kanan. Misal pohonnya beratan di kanan tingginya ada 4 gitu, di kiri itu cuma 2. Nah, itu kan perlu rotasi kanan atau kiri, nanti biar disamaratakan menjadi 3 seperti itu. Lalu di sini untuk menyimpan tata cara rotasi ke kiri. Jika simpulnya perlu rotasi ke kiri, nah metode rotate left dengan parameter node Z ini diperlukan. Nanti akan dilakukan pemanggilan untuk memindahkan simpul anak kanan ke posisi root sementara. Nah, lalu di rotate right itu juga sama kayak rotate left. Bedanya itu cuman mindahin rotasinya itu ke simpul anak kiri ke posisi root sementara seperti itu. Lalu di sini juga ada metode get height yang mengembalikan tinggi dari simpul yang diberikan. Nah, jika simpulnya kosong, metode mengembalikan return 0 seperti ini. Dan tinggi itu dihitung berdasarkan simpul anak kiri atau kanan yang memiliki tinggi maksimum seperti itu. Nah, lalu di selanjutnya itu ada metode get balance. Itu menghitung faktor keseimbangan dari simpul, kayak tingginya dari anak kanan berapa dan anak kiri berapa. Nah, ini tuh digunain nanti dipanggil dalam insert track ini, disimpan di sini untuk melakukan balancing. Apakah balancingnya diperlukan rotasi kanan ataupun rotasi kiri? Nah, jadi ini tuh berguna banget metode get balance untuk menentukan rotasi biar jaga keseimbangan FL. Nah, kalau find minimum ini buat cari ID terkecil di pohon dengan melintasi anak kiri. Nah, anak kiri kan paling kecil kan, itu perlu dilintasi dan dicari simpulnya. Itu lalu find max, kebalikannya dari find minimum, itu buat nyari ID terbesar, berarti anak kanannya bukan gede. Nah, di sini juga ada metode in order traversal yang memanggil in order rect parameter root, mencetak elemen pohon dalam urutan in order traversal. Jadinya itu cetak elemennya itu dari anak kiri dulu paling kecil, lalu root, baru anak kanan. Jadi seperti ascending, kecil ke besar seperti itu. Nah, ini buat bagian rekursif dari traversal in order-nya. Jika kosong, metode akan melintasi anak kiri, cetak data, lalu melintasi anak kanan secara rekursif seperti itu. Ya, lalu kita lanjut ke eksekusi programnya. Di main class-nya itu kita bikin objek tree dari kelas BST, lalu datanya yang udah disimpan tadi lalu kita melakukan for ini supaya melakukan perulangan menerus sebanyak customernya dibanding datanya. Nah, jika kedua variabel ini nilainya sama, nanti bakal berhenti, pokoknya diulang terus, seperti datanya itu tambah dari 0, dari indeks 0. Nah, ini tuh integer ID customer 0, jadi yang mulai dari indeks 0 ya, itu ini indeksnya 1, lalu ini insertnya ya buat yang tadi ini, pemanggilan ini. Jadi nanti bakal manggil metode insert track seperti itu. Nanti bakal ngakuin insert data satu ini dimasukkan, data ini dimasukkan, nanti dimasukin bakal anak kiri atau anak kanan. Lalu buat pelanggan ID terkecil itu buat cari ID terkecilnya dan
ID terbesar itu manggil find max ya, seperti itu. Dan bila yang seperti ini itu karena kita in order traversal, jadi yang dari yang node paling kecil kanan kiri lalu ke root dan hingga yang terbesar anak kanan Bob. Nah ini juga jadi tahu pelanggan ID terkecilnya Rahel dengan ID 1012, lalu ID terbesarnya itu Bob dengan nama Bob dengan ID 9812, seperti itu. Nah, semoga penjelasan yang saya berikan dapat mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih telah mendengarkan.